Siapa yang pengen ke Piala Dunia? Oh, semua. Tapi saya juga ingin kita introspeksi diri. Yes, alhamdulillah. Sangat mantap. Begini skenario timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 5 Juni nanti saat lawan Cina dan Jepang. Yes, alhamdulillah. Sangat mantap. Begini skenario timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 5 Juni nanti saat lawan Cina dan Jepang. Tak perlu menang juga tetap lolos, asalkan gini. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni mendatang. Bagaimana gambaran terbaik yang bisa terjadi bagi Timnas Indonesia? Timnas Indonesia akan bertanding melawan Cina pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, kemudian dilanjutkan dengan laga tandang melawan Jepang pada 10 Juni. Kedua pertandingan ini sangat krusial bagi perjalanan Timnas Indonesia untuk meraih impian tampil di Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan koleksi 9 poin. Klasemen grup C saat ini adalah Jepang, 20 poin, Australia, 13, Arab Saudi, 10, Indonesia, 9, Bahrain, 6, dan Cina, 6. Begini skenario terbaik untuk Timnas Indonesia yang akan berlaga pada 5 Juni nanti. 1. Kemenangan atas Cina. Indonesia diharapkan dapat meraih kemenangan atas Cina. Jika ini terjadi, Cina akan otomatis tersingkir dari perburuan tiket Piala Dunia. Kemenangan tersebut juga meningkatkan peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia karena Timnas Indonesia akan mengoleksi 12 poin. 2. Hasil imbang Arab Saudi versus Bahrain. Jika pertandingan antara Arab Saudi dan Bahrain berakhir imbang, Indonesia akan mengoleksi 12 poin, sementara Bahrain akan tertinggal dengan 7 poin. Dengan demikian, peluang Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia akan tertutup. Hasil imbang ini juga akan membuat Indonesia naik ke peringkat ketiga dengan selisih 1 poin di atas Arab Saudi, sehingga Indonesia bisa mengamankan tiket ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia sebelum pertandingan terakhir melawan Jepang. 3. Jepang mengalahkan Australia. Harapan berikutnya adalah Jepang dapat mengalahkan Australia. Jika Australia kalah, poin mereka akan tetap berada di angka 13, hanya selisih 1 poin dari Indonesia. Dengan demikian, Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia pada laga terakhir melawan Jepang, sambil sudah memastikan tiket ke babak keempat. Dengan ketiga hasil tersebut, Timnas Indonesia akan mengunci tiket ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia dan masih bisa berharap lolos langsung ke Piala Dunia dalam pertandingan terakhir. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert mampu lolos otomatis ke Piala Dunia? Atau justru, Timnas Indonesia akan jadi bulan-bulanan di sisa 2 pertandingan nanti? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia berada di posisi yang cukup krusial menjelang pertandingan melawan Cina pada 5 Juni. Jika Indonesia berhasil meraih kemenangan, itu akan sangat membantu memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan ini tidak hanya mengangkat Indonesia ke 12 poin, tetapi juga mengeliminasi Cina dari persaingan, yang tentunya memberikan keuntungan bagi Timnas Indonesia. Sudah dikontak PSSI, Dean Zandbergen harap bisa segera berkostum Timnas Indonesia. Halo semuanya, balik lagi di channel ini, tempat kita ngobrolin kabar terbaru dunia sepak bola Indonesia dengan gaya santai tapi tetap tajam. Kali ini, ada satu nama yang lagi hangat dibicarakan, Dean Zandbergen. Seorang striker muda yang saat ini bermain untuk klub Belanda, VVV Venlo, dan punya darah Indonesia. Ya, kamu nggak salah dengar.
Din adalah pemain keturunan yang ternyata memiliki garis keluarga dari Depok, Jawa Barat. Neneknya berasal dari sana, dan keluarganya masih banyak yang tinggal di sekitar Jakarta. Bahkan ibunya pun masih sering pulang ke Indonesia untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga besar. Nah, yang bikin menarik, Din baru saja mengungkap bahwa dirinya sudah dihubungi oleh PSSI. Kontak ini terjadi belum lama, sekitar bulan Februari atau Maret 2025. Pihak yang pertama menghubungi adalah Hamdan Hamedan, kemudian dilanjutkan dengan obrolan bareng Fardi Bahdim, dua nama yang memang aktif dalam proses naturalisasi pemain keturunan. Din sendiri merasa senang bisa masuk dalam radar timnas. Ia bilang, "Saya mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Banyak pemain keturunan yang sekarang membela Garuda, dan saya juga ingin merasakan hal yang sama. Wajar kalau dia antusias. Suasana di timnas memang lagi positif, dan kehadiran banyak pemain diaspora bikin aura kompetisi makin kuat. Tapi, proses naturalisasi itu nggak cuma soal semangat. Ada juga urusan administratif." Dan di sini, Din mengaku belum tahu banyak soal dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ia masih menunggu arahan resmi dari PSSI. Meski begitu, ia menyatakan siap jika diminta datang ke Indonesia. Din yang saat ini berusia 23 tahun bermain di posisi striker dengan tinggi badan 188 cm. Bersama VVV Venlo di musim 2024 hingga 2025, dia sudah mencetak 3 gol dan 4 assist dari total 30 pertandingan. Angka yang cukup stabil untuk pemain muda di level Eropa. Kalau semua proses berjalan lancar, Din bisa jadi tambahan penting buat timnas Indonesia. Dengan postur tinggi, pengalaman di Liga Eropa, dan semangat membela tanah leluhurnya, dia berpotensi jadi aset yang berharga. Tentu saja, semua kembali pada seberapa cepat proses naturalisasinya bisa diselesaikan. Tapi satu hal pasti, keinginannya untuk mengenakan seragam merah putih bukan sekadar isapan jempol. Jadi, gimana menurut kamu? Apakah Din Zandbergen layak memperkuat timnas? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe buat update-update menarik lainnya soal pemain diaspora Indonesia. Media Vietnam terkejut dengan pernyataan Erick Thohir tentang peluang timnas Indonesia. Pernyataan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengenai peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menarik perhatian media asing, termasuk media olahraga Vietnam, THO247. Erick percaya bahwa skuad Garuda masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan dua tim tangguh, Cina dan Jepang, dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 di kandang, sebelum bertandang ke Jepang 5 hari kemudian, pada 10 Juni. Kedua laga ini akan menentukan langkah tim besutan Patrick Kluivert ke babak berikutnya. Dalam pernyataan yang dikutip oleh THO247, Erick Thohir mengatakan, Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir, percaya bahwa Indonesia memiliki peluang untuk mengalahkan Cina dan Jepang pada dua pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick juga menegaskan pentingnya optimisme meskipun tantangan yang dihadapi tidak mudah. Kita harus tetap optimistis. Memang posisi kedua tidak mudah, tetapi kita tidak pernah tahu. Sepak bola adalah sepak bola. Jika kita bisa mengalahkan Cina dan Jepang, itu pasti akan sulit, ujarnya. Namun, ia menekankan pentingnya kewaspadaan, terutama dalam pertandingan tandang melawan Jepang. Saya tidak ingin meremehkan tim manapun, terutama Jepang, karena kita akan bermain tandang. Tetapi dalam sepak bola, peluang selalu 50-50, katanya. Erick juga mengingatkan akan pelajaran berharga dari kekalahan telak 1-5 dari Australia di pertandingan sebelumnya. Saat kami yakin bisa bermain imbang dengan Australia, tapi ternyata kalah 1-5, itulah sepak bola. Apapun hasilnya, Anda tidak bisa tidur nyenyak, ujarnya. Piala Asia U17 2025 yang bersejarah, AFC rayakan 3 prestasi spesial Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia baru saja kembali ke tanah air setelah partisipasinya di Piala Asia U17 2025 yang berakhir dengan Uzbekistan keluar sebagai juara. AFC menyoroti beberapa prestasi penting yang dicatat oleh Timnas U17 Indonesia selama turnamen ini, yang dinilai sangat bersejarah. Setelah Uzbekistan meraih gelar keduanya, AFC mengungkapkan berbagai fakta menarik dari turnamen yang berlangsung pada 20 April 2025 ini. Salah satunya adalah keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 bersama 8 negara lainnya.
Piala Asia U17 kali ini memang menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya, AFC berhasil mengirimkan 9 tim ke Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar pada November 2025. Selain itu, AFC juga memberikan apresiasi atas pencapaian Indonesia dan Tajikistan yang meskipun tersingkir di perempat final, tetap sukses melaju ke Piala Dunia U17 2025. Indonesia sendiri kembali lolos ke Piala Dunia U17 setelah tahun 2023 menjadi tuan rumah. AFC juga menekankan bahwa Indonesia, setelah menjuarai grup C dengan kemenangan melawan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan, menunjukkan performa yang patut diacungi jempol. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan terima kasih kepada PSSI yang terus memberikan dukungan kepada tim, yang telah membantu mereka menggapai impian untuk tampil di Piala Dunia U17. Nova juga menambahkan bahwa rencana persiapan untuk menghadapi turnamen mendatang sudah mulai dibahas bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. 3 syarat Timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 pada Juni 2025, nomor 1 kalahkan Cina dan Jepang. Kali ini kita akan membahas tentang peluang Timnas Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sebuah momen yang sangat dinantikan pecinta sepak bola tanah air. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan raihan 9 poin. Kita hanya terpaut 4 poin dari Australia di posisi kedua dan 1 poin di belakang Arab Saudi yang berada di peringkat ketiga. Dengan hanya 2 pertandingan tersisa di bulan Juni 2025, harapan masih terbuka. Tapi ada 3 syarat krusial yang harus terpenuhi. Dan salah satunya, cukup berat. Syarat pertama, Indonesia wajib menang atas Cina dan Jepang. Ya, wajib. Tidak ada jalan lain. Laga melawan Cina akan digelar di kandang sendiri pada 5 Juni. Di atas kertas, ini menjadi peluang besar. Namun ujian sesungguhnya ada di laga kedua saat Indonesia harus bertandang ke markas Jepang. Meskipun sulit, ada secerca harapan karena Jepang sudah dipastikan lolos. Artinya, pelatih mereka kemungkinan akan merotasi skuad, dan itu bisa menjadi celah bagi Indonesia untuk mencuri poin penuh. Syarat kedua, Arab Saudi gagal menang di 2 laga terakhir. Arab Saudi dijadwalkan melawan Bahrain dan Australia. Jika mereka terpeleset di salah satu laga itu, terutama melawan Bahrain, peluang Indonesia akan semakin terbuka. Saat ini, Arab Saudi tertinggal dalam hal selisih gol dari Australia. Dan mereka tidak boleh mendapatkan 6 poin penuh jika kita ingin tetap bersaing. Syarat ketiga, Australia juga gagal menang. Soceros akan menjamu Jepang, lalu melawat ke markas Arab Saudi. Agar Indonesia bisa melaju otomatis, Australia tidak boleh meraih lebih dari 1 poin di 2 laga itu. Ini tentu berat, tapi bukan tidak mungkin. Menghadapi Jepang dan Saudi bukan perkara mudah, bahkan untuk tim sekelas Australia. Jadi, untuk meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026, Indonesia harus menyapu bersih 2 kemenangan, berharap Arab Saudi terpeleset, dan Australia tidak tampil sempurna. Sulit? Iya. Mustahil? Tidak. Kita tunggu aksi para Garuda di bulan Juni nanti. Semoga saja, lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa bergema di panggung dunia pada 2026. Martin Paes dapat kehormatan spesial setelah tampil 100 kali di MLS, akhiri catatan buruk. Martin Paes, penjaga gawang Timnas Indonesia yang kini membela FC Dallas, meraih pencapaian membanggakan dengan mencatatkan penampilan ke-100 di Major League Soccer, MLS. Untuk merayakan momen istimewa ini, klubnya menghadiahinya sebuah jersey edisi spesial. Martin Paes menerima jersey ke-100 sebagai penghargaan atas penampilannya di MLS, tulis FC Dallas melalui akun resminya pada Selasa, 22 April 2025. Kiper berusia 26 tahun ini sudah menjadi bagian dari FC Dallas sejak tahun 2022. Penampilannya yang ke-100 terjadi saat FC Dallas bermain imbang tanpa gol menghadapi Minnesota United FC di Allianz Field, Minggu, 20 April 2025. Laga itu juga menandai clean sheet pertama Paes musim ini, setelah dalam 9 pertandingan sebelumnya selalu kebobolan setidaknya 1 gol. Di ruang ganti, usai pertandingan, Paes menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekannya. Terima kasih banyak, khususnya untuk kalian yang sudah bersama sejak 4 atau 3 tahun lalu, ucapnya. Akhirnya bisa meraih clean sheet lagi setelah sekian lama. Kami hanya kebobolan 1 gol, jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Semoga ini jadi standar baru bagi kami, baik saat bermain kandang maupun tandang. Saya sangat bangga jadi bagian dari klub ini,
jadi bagian dari keluarga ini. Saya mencintai kalian semua, lanjutnya dengan penuh emosional. Saat ini FC Dallas menempati posisi ke-9 di klasemen sementara wilayah Barat MLS dengan raihan 12 poin dari 9 pertandingan. Tantangan berikutnya, mereka akan menghadapi Inter Miami, yang diperkuat Lionel Messi, pada Minggu, 27 April 2025. Sementara itu, PAS juga bersiap untuk kembali membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni nanti. Sayangnya, ia harus absen saat Garuda menghadapi Cina pada 5 Juni akibat akumulasi kartu kuning. Namun, ia siap kembali berlaga saat Indonesia bertemu Jepang di laga tandang, 10 Juni 2025.